Bismillahirrahmanirrahim. Bermula ketahui olehmu bahwa yang dikatakan sifat itu apa, Tuhan itu apa, zat itu apa, hamba itu apa, Muhammad itu apa, manusia itu apa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi khairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Para pendengar ngaji bareng rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kami akan menyajikan sebuah kisah pencerahan rohani Syekh Siti Jenar. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai sifat-sifat salbiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurut Syekh Siti Jenar, dan kali ini kita akan membahas pencerahan rohani Syekh Siti Jenar di Baghdad. Setelah mengetahui bahwa dirinya merupakan salah satu dari keluarga besar Ahlul Bait, keturunan Rasulullah, Syekh Siti Jenar semakin memiliki keinginan kuat segera pergi ke Timur Tengah, terutama pusat kota suci Makkah. Dalam perjalanan ini, dari pembicaraan mengenai hakikat sufi bersama ulama Malaka asal Baghdad, yaitu Ahmad Al-Mubasharah Al-Tawallud, di sepanjang perjalanan Syekh Siti Jenar mampu menyimpan satu perbendaharaan baru bagi perjalanan rohaninya, yaitu keesaan af'al Allah, yakni kesadaran bahwa setiap gerak dan segala peristiwa yang tergelar di dalam semesta ini, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat, pada hakikatnya adalah af'al Allah. Ini menambah semangatnya untuk mengetahui dan merasakan langsung bagaimana af'al Allah itu optimal bekerja dalam dirinya. Inilah pangkal pandangan yang kemudian hari memunculkan tuduhan dari Dewan Wali bahwa Syekh Siti Jenar menganut paham Jabariyah. Padahal bukan itu pemahamannya yang dialami dan dirasakan Syekh Siti Jenar. Bukan pada dimensi perbuatan alam atau manusia sebagai tolak titik pandangan, akan tetapi justru perbuatan Allah melalui iradah dan kuradahnya yang bekerja melalui diri manusia. Sebagai khalifahnya di alam lahir,
ia juga sampai pada suatu kesadaran bahwa semua yang nampak, ada, dan memiliki nama, pada hakikatnya hanya memiliki satu sumber nama, yakni Dia yang wujud dari segala yang maujud. Sesampainya di Baghdad, ia menumpang di rumah keluarga besar Ahmad Al-Tawalud. Disinilah cakrawala pengetahuan sufinya diasah tajam. Sebab di keluarga Al-Tawalud tersedia banyak kitab-kitab ma'rifat dari para sufi kenamaan. Sementara kitab itu adalah peninggalan kakek Al-Tawalud, Syekh Abdul Mubdi Al-Baghdadi. Di Irak ini pula Syekh Siti Jenar bersentuhan dengan paham Syiah Ja'fariyah yang dikenal sebagai mazhab Al-Bait. Syekh Siti Jenar membaca dan mempelajari dengan baik tradisi sufi dari Al-Tawashinnya Al-Hallaj tahun 858 sampai 922. Al-Bustami, kitab Al-Siddiqnya Al-Kharaj, kitab Al-Ta'aruf Al-Kalabazi, risalahnya Al-Quraisyiri, Futuhat Al-Makkiyah, dan Fushus Al-Hikamnya Ibnu Arabi tahun 1165 sampai 1240. Ihya Ulum Al-Din dan kitab-kitab tasawuf Al-Ghazali dan Al-Jilli. Secara kebetulan periode Al-Jilli meninggal, Syekh Siti Jenar sudah berusia 2 tahun, sehingga saat itu pemikiran-pemikiran Al-Jilli merupakan hal yang masih sangat baru bagi komunitas Islam Indonesia. Dan sebenarnya Syekh Siti Jenar yang pertama kali mengusung gagasan Al-Hallaj dan terutama Al-Jilli ke Jawa. Sementara itu para wali, anggota Dewan Wali menyebarluaskan ajaran Islam syar'i mazhabi yang ketat. Sebagian memang mengajarkan tasawuf, namun tasawuf tarekati yang kebanyakan beralur pada paham Imam Ghazali. Sayangnya Syekh Siti Jenar tidak banyak menuliskan ajaran-ajaran karena kesibukan menyebarkan gagasan melalui lisan ke berbagai pelosok tanah Jawa. Hanya ada 8 kitab karya Syekh Siti Jenar, yang itu Talmisan Mushaf Al-Mukasyafat dan Balal Mubarak. Masyarakat yang dibangunnya nanti dikenal sebagai komunitas Lemah Abang. Dari sekian banyak kitab sufi yang dibaca dan dipahaminya, yang paling berkesan pada Syekh Siti Jenar adalah kitab Hakikat Al-Haqaiq Al-Manazil Al-Alahiyah dan Al-Insan Al-Kamil fi Ma'rifat Al-Awakiri wa Al-Awamil, atau manusia sempurna dalam pengetahuan tentang sesuatu yang pertama dan terakhir. Ketiga kitab tersebut
semuanya adalah puncak dari ulama sufi, Syekh Abdul Karim Al-Jili. Terutama kitab Al-Insan Al-Kamil Syekh Siti Jenar kelak sekembalinya ke Jawa menyebarkan ajaran dan pandangan mengenai ilmu Sangkan sebagai titik pangkal paham kemanunggalannya. Konsep-konsep pamor, jumbuh dan manunggal dalam teologi sufi Syekh Siti Jenar dipengaruhi oleh paham-paham puncak mistik Al-Hallaj dan Al-Jili. Di samping itu, karena proses pencarian spiritualnya yang memiliki ujung pemahaman yang mirip dengan secara praktis atau amali Al-Hallaj dan secara filosofis mirip dengan Al-Jili dan Ibnu Arabi. Syekh Siti Jenar menilai bahwa ungkapan-ungkapan yang digunakan Al-Jili sangat sederhana, lugas, gampang dipahami, namun tetap mendalam. Yang terpenting, memiliki banyak kemiripan dengan pengalaman rohani yang sudah dilewatkannya, serta yang akan ditempuhnya pada akhirnya nanti. Sekembalinya ke tanah Jawa, pengaruh ketiga kitab itu akan nampak nyata dalam berbagai ungkapan mistik, ajaran serta khotbah-khotbahnya yang banyak memunculkan guncangan-guncangan keagamaan dan politik di Jawa. Syekh Siti Jenar banyak meluangkan waktu mengikuti dan mendengarkan konser-konser musik sufi yang digelar di berbagai samak-kana. Samak-kana adalah rumah-rumah tempat para sufi mendengarkan musik spiritual dan membiarkan dirinya hanyut dalam ekstase. Samak-kana mulai bertumbuhan di Baghdad sejak abad ke-9, sekitar tahun 1900 sekian. Pada masa itu, grup musik sufi yang terkenal adalah Al-Qawwal dengan penyanyi sufinya Abdul Warid Al-Wajid. Berbagai pengalaman spiritual dilaluinya di Baghdad sampai pada tingkatan fawaid atau memancarnya potensi pemahaman roh karena hijab yang menyelubunginya telah tersingkap. Dengan ini, seseorang akan menjadi berbeda dengan umumnya manusia, dan lawami mengajarkan cahaya rohani akibat tersingkapnya fawaid, tajalliyat melalui roh al-haq dan zawaid atau terlimpahnya cahaya ilahi ke dalam kolbu yang membuat seluruh rohaninya tercerahkan. Ia mengalami berbagai kasyif dan berbagai penyingkapan hijab dari nafsu-nafsunya. Disinilah Syekh Siti Jenar mendapatkan kenyataan, memadukan pengalaman sufi dan kitab-kitab Al-Hallaj, Ibnu Arabi, dan Al-Jili. Bahkan setiap kali ia melantunkan zikir di kedalaman lubuk hatinya, dengan sendirinya ia merasakan detik zikir dan menangkap suara zikir yang berbunyi aneh. Subhani, alhamdulillah, la ilaha illa ana wa ana al-akbar. Fa'budni, maha suci aku, segala puji untukku, tiada Tuhan selain aku,
Maha besar aku, sembahlah aku. Walaupun telinganya mendengarkan orang di sekiranya membaca zikir subhanallah, alhamdulillahi, la ilaha illallah, Allahu akbar, fa'buduhu, namun suara yang didengar lubuk hatinya adalah zikir nafsi sebagai cerminan hasil man arafa babsahu faqad arafa rabbahu tersebut, yang kira-kira artinya barang siapa yang mengenal dirinya maka dia akan mengenal Tuhannya. Sampai di sini Syekh Siti Jenar semakin memahami makna hadis Rasulullah, al-insan sirri wa ana sirru, manusia adalah rahasiaku dan aku adalah rahasianya. Al-insan sirri wa ana sirruhu, manusia adalah rahasiaku dan aku adalah rahasianya. Sebenarnya inti ajaran Syekh Siti Jenar sama dengan ajaran Sufi Abdul Qadir Al-Jailani, Ibnu Arabi, Ma'ruf Al-Karki, dan Al-Jili. Hanya saja ketiga tokoh tersebut mengalami nasib yang baik dalam artian ajarannya tidak dipolitisasi, sehingga dalam kehidupannya di dunia tidak pernah mengalami intimidasi dan kekerasan sebagai korban politik dan menemui akhir hayat secara biasa. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu ingsun, Allah, dan kemanunggalan Syekh Siti Jenar. 1. Sabda sukma adef idep Allah, kang anembah Allah, kang sinembah Allah, kang murba amisesa. Pernyataan Syekh Siti Jenar di atas secara garis besarnya adalah pernyataan roh yang bertemu hadapan dengan Allah, yang menyembah Allah, yang disembah Allah, yang meliputi segala sesuatu. Ini adalah salah satu sumber pengetahuan ajaran Syekh Siti Jenar, yang maksudnya adalah sukma atau roh di kedalaman jiwa sebagai pusat kalam atau pembicaraan dan ajaran. Hal itu diakibatkan karena di kedalaman roh batin manusia tersedia cermin yang disebut mir'ah al-haya atau cermin yang memalukan. Bagi orang yang sudah bisa mengendalikan hawa nafsunya serta mencapai panak cermin tersebut, akan muncul yang menampakkan kediriannya dengan segala perbuatan tercelanya. Jika ini telah terbuka, maka tirai-tirai rohani juga akan tersingkap, sehingga kesejatian dirinya beradu-adu. Aku ini kau, tapi kau aku, maka jadilah dia yang menyembah sekaligus yang disembah, sehingga dirinya sebagai kaula Gusti memiliki wewenang murba amisesa, memberi keputusan apapun tentang dirinya, menyatu iradah dan kodrat kaula Gusti. 2. Hidup itu bersifat baru dan dilengkapi dengan panca indera. Panca indera ini merupakan barang pinjaman yang jika sudah diminta oleh yang mempunyai akan menjadi tanah dan membusuk, hancur lebur, bersifat najis. Oleh karena itu, panca indera tidak dapat dipakai sebagai pedoman hidup. Demikian pula budi pikiran agar angan-angan dan kesadaran berasal dari panca indera tidak dapat dipakai sebagai pegangan hidup.
Akal dapat menjadi gila, sedih, bingung, lupa, tidur, dan seringkali tidak jujur. Akal itu pula yang siang malam mengajak dengki, bahkan merusak kebahagiaan orang lain. Dengki dapat pula menuju perbuatan jahat, menimbulkan kesombongan, untuk akhirnya jatuh dalam lembah kenistaan, sehingga menodai nama dan citranya. Kalau sudah sampai sedemikian jalannya atau jauhnya, baru orang menyesalkan perbuatannya. Menurut Syekh Siti Jenar, baik panca indera maupun perangkat akal tidak dapat dijadikan pegangan dan pedoman hidup, sebab semua itu bersifat baru, bukan azali. Satu-satunya yang bisa dijadikan gondelan dan gandulun hanyalah zat wajibul maulanan, zat yang maha melindungi. Panca indera adalah pintu nafsu dan akal adalah pintu bagi ego. Semuanya harus ditundukkan di bawah zat yang wajib memimpin, karena hanya dialah yang menunjukkan semua budi baik. Jadi panca indera harus dibimbing oleh budi, dan budi dipimpin oleh sang penguasa budi atau yang maha budi. Sedangkan yang maha budi itu tidak terikat dalam jeratan dan jebakan nama tertentu, sebab nama bukanlah hakikat, namun itu bisa Allah, yang widi, yang manon, sang wajibul maulana, dan sebagainya. Semua itu produk akal, sehingga nama tidak perlu disembah. Jebakan nama dalam syariat justru malah merendahkan namanya. Yang ketiga, apakah tidak tahu bahwa penampilan bentuk daging, urat, tulang, sumsum bisa rusak, dan bagaimana cara Anda memperbaikinya? Biarpun bersembahyang 1000 kali setiap harinya, akhirnya mati juga. Meskipun badan Anda tutupi, akhirnya menjadi debu juga. Tetapi jika penampilan bentuknya seperti Tuhan, apakah para wali dapat membawa pulang dagingnya? Saya rasa tidak dapat. Alam semesta ini baru. Tuhan tidak akan membentuk dunia ini 2 kali, dan juga tidak akan membuat tanaman batu. Dalilnya layab takiru hila muhdil, yang akhirnya tidak membuat sesuatu wujud lagi tentang terjadinya alam semesta sesudah dia membuat dunia. Dari pernyataan itu nampak Syekh Siti Jenar memandang alam makrokosmos sama dengan mikrokosmos atau manusia. Kedua hal tersebut merupakan barang baru ciptaan Tuhan yang sama-sama akan mengalami kerusakan atau tidak akan pernah kekal. Pada sisi lain, pernyataan Syekh Siti Jenar tersebut mempunyai muatan makna pernyataan sufistik. Barang siapa mengenal dirinya, maka ia pasti mengenal Tuhannya. Sebab bagi Syekh Siti Jenar, manusia yang utuh dalam jiwa raganya merupakan wadak bagi penyanda, termasuk penyanda alam semesta. Itulah sebabnya pengelolaan alam semesta menjadi tanggung jawab manusia. Maka mikrokosmos manusia tidak lain adalah blueprint dan gambaran adanya jagat besar termasuk semesta.
Baginya musim terdiri dari jiwa dan raga, yang intinya ialah jiwa sebagai penjelmaan zat Tuhan, sang pribadi, sedangkan raga adalah bentuk luar dari jiwa yang dilengkapi panca indera. Berbagai organ tubuh seperti daging, otot, darah, dan tulang, semua aspek keragaan atau ketubuhan adalah barang pinjaman yang suatu saat setelah manusia terlepas dari pengalaman kematian di dunia ini akan kembali berubah menjadi tanah. Sedangkan rohnya yang menjadi tajalli ilahi menunggal ke dalam keabadian dengan Allah. Yang keempat, segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini pada hakikatnya adalah af'al, perbuatan Allah. Berbagai hal yang dinilai baik maupun buruk pada hakikatnya adalah dari Allah juga. Jadi keliru dan sesat pandangan yang mengatakan bahwa yang baik dari Allah dan yang buruk dari selain Allah. Af'al Allah harus dipahami dari dalam dan dari luar diri. Saat manusia menggoreskan pena misalnya, disitulah terjadi perpaduan dua kemampuan kodrati dan dipancarkan oleh Allah kepada makhluknya, yakni kemampuan kodrati gerak pena. Disitulah berlaku dalil wa allahu kalakum wa ma ta'malun wa la'allaku khalakum wa ma ta'malun. Quran surat As-Saffat ayat 96, yang maknanya adalah yang menciptakan engkau dan segala apa yang engkau perbuat. Di sini terkandung maka mubasyarah, perbuatan yang terlahir dari itu disebut al-tawallud. Misalnya, saya melempar batu. Batu yang terlempar dari tangan saya itu adalah berdasarkan kemampuan kodrati gerak tangan saya. Di situ berlaku dalil wa ma ramaita id ramaitu walakinna Allah rama. Maksudnya bukanlah engkau yang melempar, melainkan Allah juga yang melempar ketika engkau melempar. Namun pada hakikatnya antara mubasyirah dan al-tawallud hakikatnya satu, yakni af'al Allah, sehingga berlaku dalil la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tataharraku zarratun illa bi izni Allahi, yang maksudnya tidak akan bergerak satu zarah pun melainkan atau izin Allah, atas izin Allah. Eksistensi manusia yang manunggal ini akan nampak lebih jelas perannya, di mana manusia tidak lain adalah keesaan dalam af'al Allah. Tentu keesaan bukan sekedar af'al, sebab af'al digerakkan oleh zat. Sering af'al yang menyatu menunjukkan adanya keesaan zat. Kemana af'al itu dipancarkan? Yang kelima, di dunia ini merupakan mayat-mayat yang cepat juga akan menjadi busuk dan bercampur tanah. Ketahuilah juga
Apa yang dinamakan kaula Gusti tidak berkaitan dengan seorang manusia bisa seperti yang lain-lain. Kaula dan Gusti itu suatu yang sudah ada dalam diriku. Siang dan malam tidak dapat memisahkan diriku dari mereka. Tetapi hanya untuk saat ini, nama kaula Gusti itu berlaku, yakni selama saya mati. Namun kalau saya sudah hidup lagi, Gusti dan kaula lenyap. Yang tinggal hanya hidupku sendiri, ketenteraman langsung dalam ada sendiri. Bila kau belum menyadari kebenaran kata-kataku, maka dengan tepat dapat dikatakan bahwa kau masih terbenam dalam masa kematian. Di sini memang terdapat banyak hiburan aneka warna, lebih banyak lagi hal yang menimbulkan hawa nafsu, tetapi kau tidak melihat bahwa itu hanya akibat panca indera. Itu hanya impian yang sama dengan tidak mengandung kebenaran dan sementara lagi akan cepat lenyap. Gilalah orang yang terikat padanya. Saya tidak merasa tertarik, tak sudi tersesat dalam kerajaan kematian. Satu-satunya yang ku usahakan ialah kembali kepada kehidupan. Syekh Siti Jenar menyatakan dengan tegas bahwa dirinya sebagai Tuhan yang memiliki hidup dan ada dalam dirinya sendiri, serta menjadi pangeran bagi seluruh isi dunia, sehingga didapatkan konsistensi antara keyakinan hati, pengalaman keagamaan, dan sikap perilaku zahirnya. Juga ditekankan suatu hal yang selalu tampil dalam setiap ajaran Syekh Siti Jenar, yakni pendapat bahwa manusia selama masih berada di dunia ini sebetulnya mati. Baru sesudah dibebaskan dari dunia ini akan dialami kehidupan sejati. Kehidupan ini sebenarnya kematian ketika manusia dilahirkan. Badan hanya sosok mayat karena ditakdirkan untuk sirna. Bandingkan dengan Zoetmulder halaman 364. Dunia ini adalah alam kubur di mana roh suci terjerat badan wadak yang dipenuhi oleh berbagai goda nikmat yang menguburkan. Kebenaran sejati dan berusaha menguburkan kesadaran ingsun sejati. Semoga yang ini bermanfaat dalam kepasrahatan yang tidak bisa dipikirkan dengan akal, tapi dengan hati yang sulit mengungkapkan rasa cinta itu secara terus. Walaupun rasa cinta itu sulit diungkapkan dengan bahasa kita yang sangat terbatas. Demikian penjelasan tentang pencerahan dan perjalanan rohani Syekh Siti Jenar. Semoga apa yang kami sampaikan hari ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.